Pernah dengar tentang sosok jenderal yang jarang tersenyum, gerak-geriknya misterius, tapi kata-katanya bisa bikin presiden paling berkuasa di Indonesia langsung terdiam dan balik badan? Kita sedang bicara tentang Leonardus Benjamin Murdani atau akrab disapa Benny Murdani. Dia bukan cuma jenderal lapangan biasa, dia adalah tangan kanan Soeharto, arsitek intelijen yang menjaga stabilitas negara dengan cara yang seringkali dianggap keras. Namun, meski dia adalah penjaga setia, akhir hidupnya justru tragis. Dia tersingkir dari lingkaran kekuasaan hanya karena berani jujur soal bisnis anak-anak presiden. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Leonardus Benjamin Murdani lahir di Cepu Blora pada 2 Oktober 1932. Dia tumbuh dalam keluarga yang unik. Ayahnya, R.G. Murdani Sosrodirjo, adalah seorang pekerja kereta api asal Jawa yang beragama Islam, sementara ibunya, Jane Rock, adalah perempuan keturunan Jerman yang Katolik taat. Perpaduan budaya dan agama di rumahnya ini bikin Benny tumbuh jadi sosok nasionalis sekuler yang punya pandangan terbuka tapi sangat disiplin. Karir militernya dimulai super dini, yaitu waktu dia berusia 13 tahun. Gak lama setelah proklamasi 1945, Benny remaja gak mau tinggal diam. Dia ikut terlibat dalam penyerbuan markas Kampeitai di Solo yang waktu itu nolak buat menyerah. Benny kemudian bergabung dengan tentara pelajar yang berafiliasi dengan Brigade TNI. Momen paling heroik sekaligus mengerikan terjadi pada 21 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II. Waktu lagi mati-matian mempertahankan Surakarta, Benny terkena tembakan dari panser Belanda. Saking kerasnya, popor senapannya hancur berantakan dan pecahan pelurunya bikin dia pingsan seketika sampai harus dilarikan ke tempat aman oleh teman-temannya. Setelah perang kemerdekaan selesai dan situasi agak adem, Benny sempat melanjutin sekolah SMA, tapi panggilan jiwanya tetap di militer. Tahun 1951, dia masuk Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat dan juga Sekolah Pelatihan Infanteri atau SPI. Dia lulus tahun 1952 dengan pangkat pembantu letnan 1 sebelum akhirnya resmi jadi letnan 2 pada tahun 1954 dan ditempatkan di TT3 Siliwangi, Jawa Barat. Di Siliwangi inilah karir elitnya dimulai. Dia terpilih jadi pelatih di unit komando yang baru dibentuk yaitu Kesko TT3 yang kelak jadi cikal bakal RPKAD atau sekarang disebut Kopassus. Disinilah mentalitas tempurnya yang dingin dan disiplin kerasnya benar-benar digembleng. Dia bukan cuma jadi tentara yang jago nembak, tapi tentara profesional yang paham taktik dan strategi. Sampai akhirnya membawa Benny masuk ke lingkaran perwira-perwira paling dipercaya negara, dan di sanalah hubungannya dengan Soeharto mulai terbentuk. Persahabatan antara Benny Murdani dan Soeharto itu sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar hubungan atasan dan bawahan di militer. Banyak pengamat sejarah yang menilai kalau kedekatan mereka itu sudah seperti hubungan antara ayah dan anak, di mana Benny dianggap sebagai anak emas sang presiden. Chemistry mereka ini nggak muncul tiba-tiba, tapi lahir dari medan perang yang penuh resiko, tepatnya waktu kampanye pembebasan Irian Barat atau yang kita kenal dengan Operasi Trikora di awal tahun 1960-an. Waktu itu Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Komando Mandala benar-benar dibuat kagum oleh nyali Benny Murdani. Benny dengan berani memimpin langsung penerjunan pasukan komando di belakang garis musuh dalam operasi yang sangat beresiko. Aksi nekat bin heroik ini sukses bikin Soeharto terkesan dan langsung menandai Benny sebagai perwira yang punya keandalan luar biasa, terutama dalam urusan keamanan dan taktik lapangan yang dingin. Sejak momen di Irian Barat itulah benih loyalitas tanpa syarat mulai tumbuh. Soeharto menaruh kepercayaan penuh pada Benny bukan cuma karena kehebatannya bertempur, tapi karena Benny dianggap sebagai sosok security officer yang paling bisa diandalkan buat menjaga keselamatan presiden. Saking spesialnya hubungan ini, kepercayaan Soeharto nggak luntur bahkan saat Benny ditugaskan di jalur diplomatik sebagai intel di Kuala Lumpur maupun Seoul. Setiap kali Soeharto ada agenda kunjungan kenegaraan ke luar negeri, dia sering meminta Benny didatangkan secara khusus hanya untuk memastikan sistem pengamanan dan keselamatannya terjamin. Benny benar-benar menjadi penjaga setia yang selalu ada di bayang-bayang Soeharto selama belasan tahun. Nah, titik balik besarnya terjadi setelah peristiwa Malari tahun 1974. Waktu itu
dunia intelijen Indonesia lagi kacau-kacaunya karena ada persaingan sengit antar elit militer yang bikin Soeharto pusing karena dapat laporan yang beda-beda. Akhirnya, Soeharto memutuskan buat merombak total sistem intelijen kita dan memanggil anak emasnya Benny Murdani pulang dari penugasannya di Korea Selatan. Begitu sampai di tanah air, Benny langsung dikasih kekuasaan yang bisa dibilang hampir absolut di bidang keamanan. Gak tanggung-tanggung, dia merangkap banyak jabatan strategis sekaligus. Mulai dari asisten intelijen di Hankam, Asintelkop Kamtib, Kepala Pusat Intelijen Strategis, sampai Wakil Kepala Bakin. Dari tangan dinginnya inilah, Benny menyatukan berbagai fungsi intelijen yang sebelumnya tumpang tindih menjadi satu mesin pengawas super kuat yang kelak kita kenal sebagai BAIS atau Badan Intelijen Strategis. BAIS ini menjadi mata dan telinga utama negara dan gak cuma ngurusin intelijen militer, tapi juga jadi instrumen penting buat menjaga stabilitas politik dan pengamanan kepentingan nasional Orde Baru baik di dalam maupun di luar negeri. Benny dikenal sebagai jenderal yang gak pernah tidur karena dia lebih sering makan dan tidur di kantornya di Hankam ketimbang di rumah. Satu-satunya waktu istirahat yang dia ambil cuma tidur-tidur ayam selama 10-20 menit saja di sela-sela kesibukannya. Tiap malam dia selalu standby buat nerima telepon dari atase-atase militer Indonesia di seluruh penjuru dunia supaya dia selalu punya gambaran situasi intelijen global yang paling update. Benny Murdani benar-benar menjadi sosok spy master yang mengandalkan hampir seluruh operasi rahasia negara dari meja kantornya. Sebagai orang kepercayaan Soeharto, Benny Murdani bukan cuma duduk di balik meja, tapi dia adalah pelaksana operasi-operasi paling krusial dan sensitif yang pernah dijalankan Orde Baru. Salah satu proyek terbesarnya adalah Operasi Seroja di Timur Timur tahun 1975. Benny adalah perencana utama invasi tersebut. Gaya kerjanya yang sangat rahasia bahkan sempat bikin gerah rekan-rekan jenderal lainnya seperti Wakil Panglima Abri Surono dan Pangkostrat Leo Lopulisa karena mereka sering ditinggal atau nggak dilibatkan dalam proses perencanaan yang krusial. Sebelum invasi besar-besaran dimulai, Benny sudah lebih dulu menyusupkan tentara Indonesia dengan kedok relawan untuk melakukan destabilisasi di sana. Baginya, urusan Timur Timur adalah soal mencegah ancaman ideologi sayap kiri di halaman rumah Indonesia. Namun puncak prestasi Benny yang paling diingat dunia adalah operasi pembebasan Woyla tahun 1981. Pesawat Garuda GA-206 dibajak dan dipaksa mendarat di Bangkok, Thailand. Benny yang saat itu sedang ada rapat di Ambon langsung terbang ke Jakarta untuk minta izin Soeharto menggunakan kekuatan militer. Dia bahkan terbang langsung ke Bangkok dan secara pribadi memimpin pasukan Kopasanda yang sekarang disebut Kopassus untuk menyerbu pesawat tersebut. Operasinya sukses kilat. Hanya hitungan menit, dan semua pembajak dilumpuhkan. Keberhasilan ini langsung melambungkan namanya di radar intelijen internasional sebagai sosok yang dingin tapi sangat efektif. Di balik semua aksi heroik itu, Benny adalah penganut paham bahwa demi menjaga negara tetap aman dan stabil, kebebasan individu terkadang memang harus dikorbankan. Baginya, kalau negara rusuh, pembangunan gak akan jalan, makanya dia selalu menggunakan pendekatan keamanan yang sangat tegas. Kekuasaan besar yang dipegang Benny Murdani ini ibarat pedang bermata dua karena di sisi lain namanya juga meninggalkan catatan hitam dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peristiwa yang paling mengguncang adalah tragedi Tanjung Priuk pada September 1984. Waktu itu Benny yang baru setahun menjabat sebagai Panglima ABRI memberikan perintah untuk menindak keras para demonstran muslim yang melakukan aksi protes. Sayangnya, tindakan militer tersebut berujung sangat fatal dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dari pihak warga sipil. Benny sendiri bersikeras bahwa langkah tegas itu harus diambil karena massa sudah terprovokasi dan situasi nggak bisa lagi dikendalikan dengan cara yang damai. Hubungan Benny dengan kelompok Islam politik memang selalu berada di zona merah yang penuh ketegangan. Sebagai seorang jenderal Katolik di negara dengan mayoritas Muslim, kebijakan Benny seringkali dicap sangat keras, terutama terhadap gerakan-gerakan yang dianggap ingin mengganti ideologi negara. Kecurigaan ini sebenarnya punya akar sejarah yang panjang. Mulai dari memori pahit soal pemberontakan Darul Islam hingga perdebatan sengit soal Pancasila sebagai asas tunggal. Bagi Benny, Pancasila adalah harga mati dan siapapun yang mencoba mengutak-ngatiknya akan dia hadapi dengan pendekatan keamanan yang dingin. Menariknya, setelah peristiwa Priok, Benny sempat mencoba mencairkan suasana dengan rajin berkunjung ke berbagai pesantren di Jawa demi memperbaiki citranya di mata umat Islam.
Sisi gelap lainnya yang sering dikaitkan dengan nama Benny adalah fenomena penembakan misterius atau Petrus yang marak di era 1980-an. Operasi pembersihan ini ditunjukkan untuk menekan angka kriminalitas dan premanisme yang dianggap sudah sangat meresahkan warga. Tercatat ada lebih dari 2.000 orang yang diduga kriminal tewas secara mengerikan tanpa proses pengadilan dan jasad mereka sering dibuang begitu saja di pinggir jalan sebagai bentuk intimidasi bagi pelaku kejahatan lainnya. Meski beberapa sumber menyebutkan Benny bukan sosok yang memulai gerakan ini, namun dia dianggap membiarkan operasi tersebut meluas hingga skala yang sangat besar. Bagi banyak orang, Petrus menjadi simbol nyata dari gaya kepemimpinan Benny yang mengutamakan stabilitas dan keamanan di atas segalanya, bahkan jika harus mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Tahun 1983, Benny Murdani resmi dilantik sebagai Panglima ABRI dan langsung dipromosikan jadi Jenderal Bintang 4 oleh Soeharto. Secara de facto, Benny adalah orang paling berkuasa nomor 2 di Indonesia setelah Soeharto. Tapi siapa sangka justru di puncak kekuasaan inilah benih-benih keretakan hubungannya dengan sang smiling general mulai muncul. Masalah utamanya bukan soal strategi perang, tapi soal kejujuran Benny yang terlalu berbahaya. Sebagai orang kepercayaannya, Benny merasa punya tugas buat menyampaikan kebenaran pahit kepada Soeharto demi menjaga stabilitas negara. Dia mulai melihat kalau bisnis anak-anak cendana sudah mulai kelewat batas dan bikin publik serta militer merasa gerah. Benny adalah salah satu dari sedikit jenderal yang punya nyali buat mengingatkan Soeharto kalau gurita bisnis keluarganya itu bisa jadi ancaman serius buat masa depan kepemimpinan sang presiden. Momen yang paling legendaris sekaligus tragis terjadi di meja biliar rumah Soeharto di Jalan Cendana. Sambil menyodok bola biliar, Benny dengan sangat hati-hati menyarankan supaya Soeharto mulai menertibkan atau menjauhkan anak-anaknya dari lingkaran kekuasaan dan bisnis negara. Begitu Benny selesai bicara, suasana langsung berubah jadi dingin seketika. Soeharto yang tersinggung berat langsung meletakkan stik biliarnya, berhenti bermain, dan masuk ke kamar tidur tanpa mengucapkan satu kata pun, meninggalkan Benny sendirian di ruang itu. Sejak detik itu, hubungan ayah dan anak ini nggak pernah sama lagi. Ketegangan semakin memuncak menjelang sidang umum MPR tahun 1988 soal kursi wakil presiden. Soeharto sudah mantap ingin menjadikan Sudarmono sebagai wapres, tapi Benny dan faksi ABRI menolak keras. Sudarmono dianggap Benny sebagai jenderal belakang meja yang kurang disukai militer, bahkan sempat muncul kampanye hitam yang menuduh Sudarmono punya latar belakang merah atau terlibat PKI di masa lalu. Melihat Benny yang mulai sulit dikontrol dan dianggap mengincar posisi wapres sendiri, Soeharto akhirnya mengambil langkah drastis. Hanya seminggu sebelum sidang MPR dimulai, Soeharto secara mendadak mencopot Benny Murdani dari jabatan Panglima ABRI. Langkah ini dianggap sangat nggak lazim karena biasanya penggantian Panglima dilakukan berbarengan dengan pembentukan kabinet baru. Dengan cara ini, Soeharto memastikan Benny nggak lagi punya komando pasukan saat Sudarmono dilantik menjadi wapres. Meski Benny kemudian masih diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan, kekuatannya sudah dipreteli dan dia sudah resmi tersingkir dari lingkaran inti kekuasaan cendana. Puncaknya pada September 1988, lembaga kesayangannya yaitu Kopkamtib resmi dibubarkan oleh Soeharto. Benny yang biasanya pegang komando operasional sekarang cuma ngurusin hal-hal administratif dan seremonial aja. Nggak cuma Benny-nya yang kena, tapi gerbongnya juga ikut dibersihkan. Perwira-perwira cerdas yang dianggap sebagai orangnya Benny mulai disingkirkan dari posisi strategis. Contoh paling nyata adalah Luhut Binsar Panjaitan yang waktu itu dianggap sebagai golden boy-nya Benny. Gara-gara loyalitasnya ke Benny, karir Luhut sempat terhambat, ia gak pernah dikasih jabatan Pangdam atau Komandan Jenderal Kopassus dan malah dibuang ke jabatan pendidikan. Akhirnya, Benny Murdani meninggal dunia pada 29 Agustus tahun 2004 di RSPAD Gatot Subroto karena sakit stroke dan infeksi paru-paru. Tapi ada satu fragmen sejarah yang sangat menyentuh hati di saat-saat terakhirnya. Menariknya, ada kabar kalau Soeharto sempat datang menjenguk Benny di rumah sakit saat kondisi Benny sudah sangat lemah. Sambil berkaca-kaca dan penuh sedih, Soeharto menyatakan penyesalan terdalamnya karena dulu nggak mendengar nasihat setia Benny soal bisnis anak-anaknya. Soeharto konon berbisik, "Kowe pancen sing bener, Ben. Nek aku manut nasihatmu ora koyok ngene." Alias, kamu memang bener, Ben. Seandainya aku nurut nasihatmu, nggak akan jadi seperti ini.
2 hari setelah kunjungan penuh haru itu, Benny Murdani pun menghembuskan nafas terakhirnya menutup babak panjang sejarah seorang loyalis yang akhirnya terbukti benar oleh waktu. Benny Murdani adalah simbol dari dedikasi total pada kekuasaan, namun juga pengingat bahwa dalam politik, kejujuran pada penguasa seringkali berbayar mahal. Gimana menurut kalian penjelajah waktu? Apakah Benny adalah pahlawan stabilitas atau sosok yang terlalu keras dalam memegang kendali? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.